angka 15 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Secara universal, dunia olahraga mengenai dua jalur pencapaian prestasi, yaitu amatir dan profesional. Keduanya bagai dua sisi mata uang, berbeda namun saling melekat. Apa yang membedakan keduanya? Secara harfiah, istilah keduanya mempunyai arti yang sangat berbeda. Arti kata amatir berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk memperoleh nafkah. Sementara profesional adalah suatu hal yang bersangkutan dengan profesi dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Next. Next, Pak Arifin. Definisi tersebut sejalan dengan batasan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Pada pasal 1 Undang-Undang itu dijelaskan olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Sementara olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain. Ditinjau dari aspek tujuannya, olahraga amatir bertujuan membimbing atlet mencapai prestasi tertinggi. Menjadi juara adalah tujuan utama olahraga amatir. Peserta olahraga amatir di bawah bimbingan pelatih selalu mengutamakan pencapaian prestasi maksimal. Olahraga amatir mendapat dukungan dari pemerintah dan memperoleh bantuan keuangan negara. Next. Next, Pak Arifin. Ya. Di sini ada batasan kualifikasi. Satu, batasan kualifikasi. Pada dunia olahraga, batasan amatir dan profesional sempat menjadi batu ganjalan, khususnya dalam pelaksanaan Olimpiade. Awalnya, Olimpiade hanya diperuntukkan untuk atlet amatir yang tidak mencari nafkah melalui kemahiran olahraga. Akibat friksi pandangan mengenai batasan amatir dan profesional ini, cabang olahraga tenis sampai didepak dari Olimpiade mulai tahun 1928. Namun akhirnya diterima kembali menjadi cabang Olimpiade secara resmi pada Olimpiade Seoul 1988. Seiring dengan perkembangan zaman, batasan antara olahraga amatir dan profesional menjadi semakin kritis. Meskipun demikian, batasan itu tetap ada. Misalnya, pemain sepak bola profesional boleh bertanding di kejuaraan amatir, namun jumlah pemain setiap tim yang berusia di atas 23 tahun dibatasi hingga hanya menjadi 3 orang saja untuk setiap tim. Next. Dua, pengaturan pelaku olahraga profesional. Batasan pelaku olahraga kedua jenjang ini juga telah diatur secara jelas dan tegas setelah memenuhi persyaratan. Satu, pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik. Dua, memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan. Tiga, memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan. Empat, memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir. 5. Menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Pengaturan ini dilakukan secara jelas untuk melindungi setiap olahragawan profesional, sehingga dalam melaksanakan profesinya, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja. Tujuannya agar haknya terkait masalah pendapatan, kesehatan, manajemen, pelatihan, dan hukum yang layak dapat dilindungi. Nah, seterusnya saya diteruskan oleh Bapak Ibnu. Silakan Bapak Ibnu. Gantian teh. Oke, Ya. siap. Di sing diwaca. Tuh, aturan pelaku olahraga. Silakan. Olahraga prestasi tah.
Ya, dan olahraga Kalau kesehatan. dari diwaca-waca baik je. Aduh, ganteng senyumnya manis pisan. Ngeling. Bisa aja protes nih Uten. Arjuna nemu macam itu. Kasihan. 5 menit, jare 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Arifin, dipoto Pak Arifin. Prestasi dan kesehatan. Olahraga prestasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah olahraga yang membina, mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui latihan kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Menurut Profesor Dr. Syafruddin MPD, prestasi olahraga merupakan gambaran kemampuan seseorang atau kelompok orang olahraga beribu yang diperoleh melakukan suatu proses latihan. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan melalui latihan kompetensi yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk meraih prestasi terbaik atau tertinggi. Prestasi olahraga merupakan hasil yang dapat dicapai atlet, dan olahraga prestasi merupakan jenis-jenis olahraga yang dilakukan oleh olahragawan atau atlet. Lanjut, Pak. Woi, lanjut, woi. Wis, go. A. Komponen prestasi olahraga. Kemampuan seseorang atau atlet dalam suatu pertandingan atau kompetensi pada dasarnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu 1. Kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh atlet untuk meraih suatu prestasi olahraga. Kondisi fisik menggambarkan kemampuan fungsi tubuh seorang atlet. Maka dari itu kondisi fisik sangat menentukan seorang atlet untuk berprestasi. Contoh, seseorang yang mengambil cabang olahraga bola voli tetapi dia memiliki tinggi 165 cm, tentu kondisi fisik atlet tersebut tidak mendukung untuk mencapai prestasi yang tinggi. Teknik cabang olahraga tersebut sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk dapat menguasai teknik memerlukan latihan yang berulang agar kita dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 3. Taktik. Fisik dan teknik merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan dan merealisasikan taktik atau strategi pada saat di lapangan. Pelaksanaan taktik atau strategi berbagi menjadi 3. A. Taktik individual, B. Taktik kelompok, C. Taktik tim. 4. Mental. Bagi seorang pelatih dan atlet harus mempunyai mental yang kuat, karena dari mental yang kuat seorang bisa mengambil keputusan dan tidak terburu-buru. Nah, iyalah, dinikmati. Lanjut, Pak. Jose niat boleh. Kesimpulan Krista. langsung. Ya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini, olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran olahraga. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pengaturan pelaku olahraga profesional. Batasan pelaku olahraga kedua jenjang ini juga telah diatur secara jelas dan tegas. Pasal 55 Undang-Undang SKN menegaskan setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan. 1. Pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik. 2. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
4. Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir. 5. Menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Olahraga prestasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Konsep olahraga kesehatan diantaranya adalah padat gerak, bebas stres, singkat, cukup 10-30 menit tanpa henti, adekuat, massal, mudah, murah, meriah, dan fisiologis, bermanfaat dan aman. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sesi foto. Jadi foto Takon beli, Bu. Gage, Bu. Halo. Beli kita Halo. beli takon nggak bisa. Dia mau takon Gage apa? takon beli, Bu. Mau beli takon. Iya. Wong lemune, Anjing. wong lemune anangmu mata. Kagak. Aja ngomong, baru saja ngomong. Aduh, sumber ngomong sekali. Cuma wis gitu. Tugas Bu Sini langsung ke Priben. Ya wis, Kita foto gue. maning, bisa nih. Kita maning kok bisa nih. Prian, mari Wis, Prian. nggak apa-apa. Lanjutkan. Langsung beta. Langsung beta. Keburu habis ini waktunya. Ini hilang kita nunggu. SS-nya langsung apa kok di PC? Sekalian pun sekalian Ibu Seni nek, tapi kita landasan anatomi siapa ya? Kang nih di anonim Pak Yudi si anatomi tan landasan. Hari Ya anatomi mau wis. Landasannya baik kan, Jay. ki landasan kita ke landasan. Di si kos mana kok? Halo, Cek. Gimana? Yakin mana? Oh, yakin ke? Di ya apa dulu SSP apa dulu SSP? Ibu pun mau ning WhatsApp kita kah? Sehat Nah, apa, Dik? Bagus. Ya, iya oke. Bagus ora lokan katon sehat. Pendidikan Sehat, nasional Pak. ya. Sekali Ya, kita Pak, ya. Tugas Bu Sini Dewe. Iya, boleh lah. Jalan-jalan ya. Kita kok. Mau nih kita Ayo. kok kalau Asafik. Jalan. Lu gane sapa Jalan, jadi kita oke. main lu karo kita mau aku. Itu sendalnya dipakai. Ya. Hero kita Paribin. Saya Non, Nanti di sini di tengah. kalau sampean tak kita nek. Bagus. Kita izin ya, lagi nyetir motor dalan nih. Iya. Wis Wah, biasa ta. Ya. siap ya. Sini dibaca ta. Dibaca wanita kita nek. Siap ya. Siap ya. Siap. Kita balik jalan ya. Ya. Ikut tangan deh, Khud. Jadi udah Khud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kira sih kita kurang dasar Yuli di pendidikan kok. Khud paten dia Khud. Oh. Bro, kita harus samanin kok, terus ditambahi kok. Sing pen melu karo kita ya, Bro. kita Ya, kalau kita ya. wae pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, melu kita.
Ten. Ibu itu wis durung sih. Lu bersama Kita wis nih. durung sih. Embuk lalen. Ibu Tin kok landasan kok karo Pak Ibnu wis. Jare ibu sanine aku kokon melu sejen maning kuna aku soal ibu Tin langka. Yo karo Wis kita peradilan yo. kita kalau Mbak Aku juga Jen. Nah, siap. Bin Ubedi lah. Aku bisa kemana-mana. Gak apa-apa, gak ikutan. Siap ya. Nah, ributin kita non. Yo, siap. Assalamualaikum. Ya direkam dingin ya, wis dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menerangkan tentang landasan yuris pendidikan. Nama saya Said Abdullah dan Ibu Utin Mayasari. Landasan yuris pendidikan. Pengertian landasan yuris pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang Orang kita disebut orang. ajak lalen diketik nih kono Pak Said. Apa nih? Wis diketik Ning ya. anu ning makalah arane kita itu diketik ajak ning sume anak kita. Engko ning makalah langka. Oke. Ari bisa ini kan makalah Ibu. Ari bisa ini kan makalah. Ini apa sih? Bu Seni tepa hujan. Ini Bu Seni mau apa Oke, hujan? lanjut. Lanjut. Ya kita Lanjut. makalah mah. Siap ya. Yo. Kemudian landasan yuris pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang hilang. Aripen, durung agak macan nek. Wis buake meneh. Langsung Padha. lah. Siap strategi pembangunan nasional. Pembangunan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional 1. Pelaksanaan pendidikan agama, sentra akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 3. Proses pembelajaran pendidik dan dialogis. 4. Evaluasi aplikasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. 5. Peningkatan profesional pendidikan dan tenaga pendidikan. 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik. Si penyelenggara pendidikan. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung nilai kultural dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi maksa. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu dan pemberdayaan langsung depend. Ya, jangan mana sih? Arifen. Aduan. Ada politik kalau sore. Jangan tuh sih. Kun ko. Mungkin bisa Ya kun ko. Ya. Aduh kun orang kun ko. Mau mah. Kita ini orang yang buang-buang ya. Masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. 1. Kesadaran masyarakat dan pentingnya pendidikan. 2. Masyarakat, aparatur negara dan semua pihak yang bertanggung jawab dan sebagai pelaksana pendidikan kurang koordinasi dan kerjasama.
Anak kesimpulan kok Pak Arifin, enda kebutin kesimpulannya. 3, tidak adanya suatu aturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai hukuman buat pihak yang mengganggu berjalan dan terlaksananya pendidikan nasional. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Utin. Saya Sari, ayo Bu. Pak, berapa ini sih Pak pemateri Pak? Apa Pak Said? Kan dua materi kita tuh. Pertama Pak Fauzan, sekarang landasan pendidikan itu seni. Ayo Bu. Next Bu, Pak Arifin. Kesimpulan Bu, Pak Arifin kesimpulan. Ini tulisannya. Apa? Angkat tulisannya aja. Mau apa? Bisa macam ini Bu. Udah bisa. Arifin, bisa. ini Arifin. Pak Said deh lanjut. Oh, kesimpulan. Mm. Hukum merupakan aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan ulang. Arifin ngecek. Kita nek, di sini nggak baik itu karena kenapa ya?